Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanjay Permana dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini saya ingin sedikit menunjukkan tutorial mengenai cara mengekspor file DXF hasil penggambaran dari CAD ke ETABS untuk mempermudah pemodelan dan juga nanti bisa digunakan untuk analisis struktur gitu ya. Nah, di sini saya mempunyai kasus gitu ya yang dikasihkan berupa gambar 3 dimensi sebuah bangunan. Nah, karena yang diberikan 3 dimensi dari bentuk SketchUp, maka dari itu kita perlu ekspor dari SketchUp ini ke bentuk DWG. Gimana caranya? Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang menu section plan ya, arahkan ke arah biru. Kalau misalnya susah, pakai bantu arah gitu. Nah, itu section plan oke saja. Ini sesuai kebutuhan aja, masih contoh aja ini mah. Di move ke bawah agak ngelag ya. Oke, bisa segini ya, cukup. Kalau sudah, kita hilangkan dulu si platnya, karena memang kita mau ambil titik-titik dari struktur baloknya. Nah, kita pindahkan view-nya ke tampak atas, lalu di sini kamera ubah ke paralel ya teman-teman, karena kebutuhan kita 2 dimensi gitu. Karena kalau perspektif nanti ada berbentuk 3 dimensi gitu nantinya, makanya harus paralel. Kalau udah dirasa cukup, tinggal ke file, ekspor 2D 2 dimensi. Bentar nih lagi, simpan di sini lah, bebas namanya. Ininya pilih di sini, soalnya banyak ya, bisa ke gambar, bisa ke AutoCAD dan ke PDF juga bisa gitu. Kita pilih AutoCAD DWG, kita ekspor. Nah, kalau udah, kita lihat file tadi ya. Oke, kita lihat file tadi ya disimpan di mana, di sini. Kalau teman-teman buka, nah ini merupakan hasil dari ekspor dari SketchUp itu. Kurang lebih caranya seperti tadi, tinggal ulangi sesuai kebutuhan. Dan untuk sekarang yang kita perlukan itu bentuk yang seperti garis-garisnya saja, garis yang menjadi garis asnya lah, gas untuk strukturnya. Dan setelah yang saya lakukan gitu ya, mendigit gedung tadi gitu, ini hasilnya ada 4 lantai lah bisa dibilang, di atas 1, 2, 3, dan yang paling atasnya itu ya lantai atap atau bisa dibilang ring bulb. Lalu nanti ketika udah jadi, baru kita eksekusikan ke dalam bentuk 3 dimensi seperti ini teman-teman nantinya bentuknya. Nah, mungkin gimana caranya sih supaya seperti ini gitu ya, karena nanti yang diekspor tuh berbentuk 3 dimensi ini, tapi disimpan dalam bentuk DXF gitu. Oke, ketika dirasa sudah, kita langsung buat 3 dimensinya. Di sini ada tanda apa ya, simbol rumah ya. Oke, langsung pencet saja, klik saja. Oke, udah nih. Nah, teman-teman di sini tinggal gambar aja sih kalau memang kerah. Kita coba push aja ini ya. Nah, ini tuh
kita langsung aja gambar belum, biar gampang kita coba gambar buat kolom L. Maaf. Ini buat tingginya sesuaikan dengan bangunan teman-teman. Di sini saya bottom lantai bawahnya tuh 4,95 dan tipikalnya 3,5 gitu ya. Nah, jika desa sudah, garis line yang untuk bangunan ini kita rotate gitu, kita ubah modenya ke 3D basic aja atau 3D modeling. Oke, ini udah ya. Nah, ini tadi hasil gambar teman-teman. Line tadi kita rotate supaya berdiri. Kita pilih titik pertamanya dulu, baru pilih arahnya mau kemana, lalu arahkan ke atas dan ketik sudut yang diinginkan. Di sini saya perlukan 90 derajat ya. Udah nih, kita coba copy ini, copy ke bawah, kembali lagi. Oke, ini tinggal teman-teman copy, tempatkan di tempat yang memang itu menjadi posisi kolom utama kita gitu. Kurang lebihnya seperti ini sih untuk cara penyusunannya ya. Misal kita coba ini copy langsung, misal kita taruh di sini. Nah, cari titik ujungnya gitu ya, gitulah sampai akhirnya membentuk kurang lebih jadi seperti ini, sesuai dengan memang bentuk bangunan dari bangunan teman-teman gitu. Cuman yang memang perlu jadi perhatian untuk file DXF ini, teman-teman jangan sampai jenisnya tuh polyline gitu, jadi harus line ya seperti ini. Nah, sini kan tulisannya line. Kenapa? Karena nantinya tidak akan terbaca gitu di si etabsnya. Jadi dibikin per titik pertemuan dengan kolom dan balok tuh di line, jangan dilangsungkan. Karena misalnya ini satu arah memanjang, ya udah memanjang sampai ujung karena satu arah. Nah, itu gak bisa gitu, karena nanti bisa tidak terbaca oleh tabnya. Dan juga saya bikin jadi satu-satu itu per titik pertemuan antara balok dan kolom. Dan juga jangan lupa, karena memang ada plat lantai. Nah, untuk plat lantai sendiri ini dia perlu digambarkan juga, dan jenisnya dia itu harus polyline. Kenapa perlu digambarkan? Karena nantinya nggak bisa kita masukkan ke permodelan di etapsnya. Kurang lebihnya seperti itu. Ketika memang teman-teman sudah, nanti teman-teman bisa langsung save aja gambar dari teman-teman gitu. Kan ini saya udah punya contohnya ya, yang 3D ini saya sudah save dan mungkin filenya sudah ada. Nah, sekarang kita coba buka etapsnya langsung. Di sini langsung kita new model aja. Ini aja, kita use built-in setting width. Ininya display unit menggunakan metrik SI ya, standar di Indonesia gitu. Kita oke langsung, karena memang kita nah, di sini yang kita atur cuman bagian story dimensi.
Di apa sih number of story itu? Number of story itu ya jumlah lantai dari bangunan yang akan kita gambarkan di etap itu. Nah kan di sini lantai saya ada 4 ya, jadi dari lantai 1, 2, 3 dan juga ring balok. Jadi untuk si lantai atap ini juga dihitung sebagai story untuk di atap itu sendiri. Nah, lalu ini tipikal story height, jadi ketinggian antar lantai itu sama gitu, jadi disebut itu tipikal kesamaan antar lantainya. Jika memang bentuknya sama dan tingginya sama sih gedung teman-teman, karena kan ada juga yang berbeda-beda ya. Nah kalau berbeda-beda teman-teman bisa menggunakan custom story di sini. Lalu di sini tinggal namakan saja sel saja tadi, yang bawahnya 4,5, ke atasnya 3,5. Oh ini kenapa? Oke, tinggal diokekan saja seperti itu ya. Lalu di sini pilih blank karena memang kita nggak ada acuan gitu, karena langsung ekspor di sini. Kita coba ekspor, kecuali memang kalau kita ini, kalau grid on itu biasanya emang kita mau ngedesain si gambarnya tuh ya manual langsung di etap itu, tanpa kita ekspor melalui pihak ketiga. Kita okekan saja, kita tunggu guys. Nah ini udah ada ya. Sebelum kita ekspor, kita bikin dulu section propertiesnya ya. Kenapa perlu? Jadi untuk menyesuaikan layer-layer yang ada di AutoCAD nantinya gitu. Kita langsung add new, bikin concrete, bisa kita namain ini K1 karena tadi untuk gedung yang saya itu ada 2 jenis kolom dan ada juga 2 jenis balok. Ini nanti kita buat kolom tersebut dan balok tersebut. Ukurannya yang pertama ada 350 kali 350. Oke, kita lihat jenis penulangannya. Nah di sini tuh ada 2 gitu, ada untuk kolom dan untuk beam. Itu tuh ya pastinya berbeda karena mengenai momen yang bekerja gitu. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan, tapi untuk sekarang kita ininya default dulu ya, seperti yang di bawaannya gitu, karena belum mulai perhitungan. Kita okekan saja. Kalau udah jadi satu, kita edit copy aja, copy, namain K2, ukuran K2 nya tuh segini, kita okekan. Lalu kita buat baru lagi, buat balok, kita namain B1, ukurannya itu ada 500 sampai 300. Ini jangan lupa diubah ke frame section-nya tuh ke buat beam ya. Okein, kita oke. Kita add copy, buat B2 itu yang pertama berapa sih ya, 400, yang kedua 400 kali 200 ya, karena emang ini satuannya milimeter gitu. Jadi jangan lupa dilihat nih satuan yang adanya gitu. Kita coba, udah ya ini mah. Oke. Oh lupa, kita coba modify lagi ya. B1 ini buat warnanya bisa disesuaikan ya teman-teman, misalnya dengan layer yang digunakan di gambar AutoCAD-nya gitu. Di sini saya buat B1 itu menggunakan warna kuning ya. Oke, B2 menggunakan magenta.
biar sesuai aja sih sama desain ini mah, tergantung subjektif ya, menarikan seseorang gitu. Oke, kedua ya, kedua tuh warna merah. Oke, rasa udah cukup, kita okekan saja, langsung kita ekspor import file DXF file of 3D models tadi ya, kita masukkan, pilih file yang memang tadi teman-teman udah save gitu ya. Tadi saya udah nyimpen itu yang 3D. Nah, perhatikan nih satuannya yang teman-teman gunakan, karena di gambar yang AutoCAD saya itu satuannya meter, maka saya ubah ini ke meter. Ini toleransinya kita nolkan saja. Oke, jadi pertama kita pilih layer yang dimasukkan dulu untuk diekspor. Kita pilih B1, K1 dan plat lantai. Jadi untuk B1 nantinya akan masuk ke sini, untuk K1 kita ini ubah menjadi K1 sebagai kolom. Dan brush properties itu apa? Brush properties itu ini buat apabila ada kolom yang emang ada kemiringan gitu ya, itu bisa dimasukkan, tapi ya karena di sini saya tidak ada, jadi ya biarkan aja lah B1. Dan nanti untuk plat lantai sendiri itu masuk di bagian deck gitu ya. Dirasa cukup, kita okekan saja. Ini oke. Tunggu. Kita namain lah. Coba save. Oke. Nah, di sini sudah mulai muncul ya, nampak gitu. Berarti tandanya gambar yang kita buat di AutoCAD itu udah bener dan bisa diekspor ke si etapnya. Ini kan tuh masih ada yang kurang kan ya. Nah, ini nih si kolom K2 yang belum dimasukin, dan juga balok anak itu B2. Sekarang kita ekspor lagi satu lagi, import lagi, pilih lagi kayak tadi, ulangi, pilih, lalu pilih yang B2 sama K2, ini dirubah ke B2, ini rubah ke K2. Nah, plat lantai gak usah dipilih lagi karena tadi udah kita masukkan di awal gitu. Jadi sudah ada. Kalau sudah oke kan, kita timpakan saja di file sebelumnya. Udah deh. Mana nih? Gak kebaca. Saya salah kali. Bentar. Kita ulangi, import. Import. 3D open. Oh, ini lupa tadi ya, satuannya teman-teman, satuannya rubah gitu, tidak ada kesalahan saya. Oke. Oke lah, kita ulangi dari awalnya. Kita hapus ini, hapus aja teman-teman, nggak apa-apa, tinggal kita timpa nanti. Kita ulangi caranya, ini rubah satuannya. Oke kan, yes, timpa, langsung kita ekspor, import lagi. Ini rubah, ini B2, ini kedua.
Oke, sekarang sudah ada ya. Oke, ini udah masuk ya gitu bentuk dari model AutoCAD yang telah kita buat, dan ya udah sama gitu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu sih cara masukkan file file DXF ke etap gitu. Dan ya mungkin di sini teman-teman bisa ekspor dan pergunakan sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Misalnya kita coba lihatlah, select di sini back section ya, kita select coba close. Kita mungkin cek dulu ya, ini di sini ada beban apa. Nah memang ya belum ada beban, tapi untuk beban mati itu ya otomatis gitu buat di atap ini. Mungkin kita coba tambahkan beban, kita pilih beban hidup buat sidik ini. Misalnya kita masukkan 2,5 kilonewton ya. Ini nantinya disesuaikan sama teman-teman sesuai perhitungan analisa gitu ya. Ini kita sesuai memberikan contoh aja saya ya. Kalau dirasa udah gitu cukup, di sini nih ada tinggal running, pencet saja running, nanti bakal ada hasilnya. Kita tunggu agak lama gitu ya, tergantung seberapa banyak dan seberapa bagus laptop teman-teman gitu. Nah ini udah ada ya, udah muncul ya, kurang lebih nanti bentuknya seperti ini gitu ya, bisa dilihat tuh. Mungkin kita objeknya section properties lah, apply, jadi sesuai sama gambar teman-teman gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kelihatan diagram ya, betul ya teman-teman, bentuk diagramnya seperti ini gitu. Jadi barangkali itulah cara ekspor file DXF dari AutoCAD ke etap situ ya, untuk sebuah pemodelannya. Video kali ini disebutkan. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Semoga ini jadi manfaat dan kita terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.